Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pada sehat semua? Alhamdulillah. Kalau pada sehat, mudah-mudahan kita walaupun dalam suasana sekarang, suasana COVID, kita diberi kesehatan serta ketabahan. Ibu-ibu semua, dalam kesempatan ini, apalagi sesuai dengan musim kita pada saat ini adalah musim hujan. Otomatis di mana musim hujan itu suka terkena atau banyak penyakit-penyakit, khususnya nyamuk malaria. Oleh karena itulah biasanya nyamuk-nyamuk malaria itu suka di tempat-tempat atau di tempat-tempat yang kotor, atau kebanyakan di air-air yang menggenang, yang bukan mengalir. Otomatis biasanya hampir 90% itu suka ada di WC. Oleh karena itulah, atau ada di jamban. Ibu-ibu semua pada punya WC semua atau jamban? Jambannya di luar atau di dalam? Oh, di luar ya, kebanyakan di luar ya. Otomatis apalagi di kampung kita hampir satu rumah mempunyai satu kolam ya, atau satu balong. Otomatis kebanyakan ibu-ibu semua banyak, kalau bahasa Sundana, tampian atau bukan WC-nya yang di rumah. Oleh karena itulah apalagi sekarang musim-musim hujan, banyak terkena yang penyakit malaria. Biasanya itu yang tadi 90% bahwa penyakit malaria itu suka di WC dikarenakan banyak air yang menggendang. Oleh karena itulah, supaya kita terjauh dari penyakit malaria, makanya otomatis kita harus sehat, khususnya yang ada di jamban atau di WC ya. Sekarang mungkin ibu-ibu, emak-emak juga kebanyakan tidak punya WC di dalam, tapi WC-nya di luar dikarenakan di atas kolamnya, yang biasanya yang terbuat dari bambu ya Bu. Iya. Ibu-ibu semua, walaupun WC-nya yang di dalam atau jambannya yang di luar yang terbuat dari bambu, bahwa biasanya dibuat dari atas kolam ya, di atas balong, di atas kolam, tapi tetap yang dikatakan sebuah kesehatan supaya kita nyaman, apalagi jauh dari penyakit, apalagi musim hujan, otomatis terjauh dari penyakit malaria. Otomatis jelas yang dikatakan sebuah harus ada kebersihan supaya tidak terjauh dari penyakit. Ibu-ibu semua ya, kalau berbicara masalah jamban atau WC, otomatis itu diantaranya ada beberapa faktor Bu. Oh, satu, coba Ibu Asri, kalau kita berbicara jamban atau WC berarti ada beberapa faktor. Oh, ada air, betul. Coba Mak Oni, pami nyarios jamban atau WC biasana aya naon wae? Oh, aya WC atau aya jambannya, betul. Biasanya aya naon, Mak? Ma Odi, cobi Ma Odi. Oh, ada gayung atau siwur. Betul. Ada lagi, Mak? Ada lagi apa? Coba Ibu Karniti. Ini sebagai ketua kelompok. Cobi sebutkan 3 faktor nu aya di WC. Oh, aya WC betul. Ada lagi Ibu Karniti, ada apa lagi? Oh, ada talang atau ada pipa, betul. Ada lagi apa? Ada pintu WC, betul. Ada pintu WC. Nah, itulah ibu-ibu semua, betul semua. Berarti kalau berbicara masalah WC atau jamban, apa saja yang ada di WC ibu sudah memahami. Tinggal ibu sudah memahami apa yang sudah ada di WC, tinggal ibu untuk menatap atau untuk merawat
kebersihannya. Supaya kita tadi salah satunya nyaman untuk di WC, apalagi sekarang musim hujan, hampir terkena ada bintik-bintik penyakit malaria. Ibu-ibu semua atau mama semua, dalam kesempatan ini mari kita untuk membersihkan WC ya. Seharusnya membersihkan WC itu setiap pagi dan sore, walaupun kita jambannya di atas kolam atau yang walaupun terbuat dari bambu. Ibu-ibu semua, kalau berbicara masalah WC, yang paling pertama WC itu harus yang perlu mama semua atau ibu-ibu semua pas ketika bapak-bapaknya membuat WC, yang perlu bahwa diperhatikan yang paling pertama adalah untuk pencahayaan. Jadi WC itu jangan terlalu tertutup, tidak ada cahaya gitu kan. Walaupun WC-nya di atas jamban atau WC-nya bahwa di atas kolam, sudah jelas saya lihat sering lewat-lewat atau ke rumah ibu, otomatis satu rumah itu hampir satu WC dan satu kolam ya, yang terbuat WC-nya bahwa di atas kolam. Sudah jelas bahwa ibu-ibu semua dalam permasalahan membuat WC, jangan asal untuk membuat WC, harus ada pencahayaan. Cahaya mau dari pinggir atau mau dari depan atau mau dari belakang ya, supaya bahwa di WC itu tidak mengap atau tidak bau ya. Yang kedua, ibu-ibu semua harus bersih. Jangan kotor mentang-mentang ibu bahwa WC-nya terbuat dari bambu, bahwa di atas kolam. Tetap masalah kebersihan itu harus terjaga supaya tidak mengap, supaya tidak bau, supaya tidak kalau kata bahasa Sunda, supaya tidak nyegak, supaya tidak bau amis, supaya tidak bau yang lain-lain. Kalau sama Ibu Eni mau bau apa? Ibu Yeni, ibu bau 7 rupa ya. Nah, supaya pas ketika orang masuk ke WC tidak bau 7 rupa. Yang ketiga, bersihkan tidak ada sisa kotoran tertutup bak, supaya tidak. Jadi pas ketika kita sudah nyuci atau kita sudah berak, membuang air kecil atau membuang air besar, walaupun WC-nya bahwa di atas kolam, tetap harus bersih atau harus tidak ada kotoran-kotoran yang nempel di bambu atau di pinggir atau di dindingnya gitu ya. Yang selanjutnya, ibu-ibu, supaya kita nyaman di WC, supaya terjauh dari penyakit, dinding dan dasar bak bersih sering dibersihkan. Jadi baknya jangan banyak luput, baknya itu kotor, baknya itu kelihatannya banyak tanah atau banyak nyamuk, itu harus sering dibersihkan. Juga ibu-ibu semua, kalau berbicara masalah WC, otomatis ada limbah atau ada kotoran-kotoran yang akan dibuang. Jadi jangan kotoran-kotoran yang dibuang itu jangan mengendap itu ya. Makanya untuk membuat limbahnya, tidak ada air yang tergenang di lantai. Ini ibu-ibu semua berbicara kalau WC-nya di rumah. Ya sudah jelas kalau WC-nya itu di atas kolam, otomatis airnya itu menggendam. Walaupun tinggal seperti itu, si kolamnya harus ada limbah yang bisa dibuang ke kolam itu. Jadi supaya bisa dari air yang ngocor sampaikan airnya itu tidak mengendam di kolam. Walaupun airnya, kalau berbicara WC-nya di atas kolam, otomatis airnya mengendam, tapi si air kolamnya harus ada pembuangan gitu ya, supaya kolamnya itu tetap kelihatan bersih, supaya pas ketika kita mau ke WC, walaupun WC-nya di atas kolam, itu bahwa kolamnya kelihatan bersih. Yang kedua, ibu, air limbahnya mengalir lancar, jadi jangan mengendam seperti yang tadi ya. Yang selanjutnya, ibu, baknya. Kalau berbicara masalah WC, harus ada baknya. Jadi otomatis pas ketika air talang walaupun terbuat dari bambu,
kami sahur bahasa Sunda nama aya pas sarapan gitu kan. Sebelum air ngocor ke WC otomatis bakalan ada bak. Walaupun ibu-ibu baknya itu pakai di tembok enggak? Ibu Asri, coba Ibu Asri. Temboknya pas ketika baknya itu di tembok enggak? Oh enggak. Cobi Ma Eno di tembok enggak? Oh enggak. Langsung dari apa ya? Dari selokan ya atau dari sawah. Ya betul. Walaupun tidak seperti itu, alangkah baiknya diusahakan ibu kalau bisa mah bawa airnya pas ketika baknya walaupun tidak di tembok harus kelihatan bersih. Apalagi kita mau melaksanakan membuang hadas kecil wudhu. Ya. Yang selanjutnya ibu-ibu yang perlu kita diperlihatkan tidak mencerminkan sumber air bersih paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Jadi dikarenakan ibu-ibu semua tadi sudah berbicara ibu 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 Edah ada sumurnya enggak? Oh enggak, tadi langsung dari selokan atau dari sawah ya. Supaya jadi kita dari apa ya, kita dari kolam atau WC yang mengalir ke WC kita jangan di dekat. Kalau terbuat dari sumur itu airnya, makanya tidak boleh dekat supaya kotoran-kotoran yang kita buang di dalam WC itu supaya tidak masuk ke sumur lagi ya. Yang selanjutnya tersedia air bersih. Walaupun kita belum disediakan oleh pemerintah atau dari perangkat desa ya, yang dikatakan sebuah air bersih bahwa diusahakan kita tidak boleh mengambil airnya dari selokan langsung atau dari sawah langsung. Yang selanjutnya ibu tersedia selokan yang bersih. Yang selanjutnya tidak bau dan nyaman digunakan. Otomatis kita mengambil airnya itu jangan dari selokan atau dari sawah langsung. Apalagi kita mengambil dari bekas-bekas kotoran selokan bahwa di atasnya ada untuk pembuangan dari rumah orang, tidak boleh Bu. Jadi bahwa diusahakan kita selagi mampu, selagi kuat membeli talang atau pipa selang ya yang jauh dari kotoran-kotoran yang sudah dibuang sama orang lain. Itu ibu intinya untuk kesehatan dan untuk kebersihan kita dan bukan untuk orang lain ya. Jadi coba Ibu Karniti sebagai ketua kelompok coba simpulkan dari pembahasan yang tadi supaya pas ketika ibu-ibu pulang ke rumah bisa membekali sebuah kesimpulan. Iya, coba Ibu Karniti disimpulkan. Bagus, tinggal seperti itu. Jadi simpulnya dalam kesempatan ini, pertemuan P2K dalam kesempatan ini kita berbicara masalah jamban atau WC. Intinya kita walaupun jamban atau WC-nya bahwa di atas kolam, tetap kebersihan, kenyamanan, jauh dari penyakit harus dihindari ya. Mungkin hanya itulah Bu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.